Shalom, selamat malam dan salam sehat untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita kembali bertemu melalui renungan malam dan lagu pujian. Tapi sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan kembali kami mengucap syukur atas segala berkat dan karunia-Mu kepada kami. Sehingga kami pada malam hari ini dapat berkumpul dengan sukacita dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu dan lagu pujian. Kiranya jadikanlah itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tu tanganmi Jehovah Tuhaki, awon pasahat nasana dia, sai monanga, sai sonanga, Tuhakudo na menjaga ia. Tu tanganmi Jehovah Tuhaki, awon pasahat nasana dia, sai monanga, sai sonanga, Tuhakudo na menjaga ia. Nang pemanggarang mararo tua, si polisi romang unjunia, monang doa, sonang doa, Tuhakudo na menjaga ia. Yang menjadi firman Tuhan malam ini saya ambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang menjadi topik renungan kita malam ini adalah mengucap syukurlah selalu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, mengucap syukur ketika mendapat rezeki adalah hal mudah bagi kita. Namun alangkah sulitnya mengucap syukur ketika kita tengah berada dalam kesulitan. Yang lebih disayangkan lagi, ada juga orang yang lupa untuk mengucap syukur ketika sedang dalam keadaan bersukacita dalam segala kenyamanan atau kenikmatan hidup. Ungkapan ucapan syukur sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umatnya, untuk menunjukkan bahwa kita sebagai pribadi yang menghargai segala yang sudah diberikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Bila kita melihat ataupun merenungkan kembali ketika Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang hanya dengan bermodalkan beberapa roti dan ikan kecil, seperti yang tertulis dalam Matius pasal 15 ayat 32 sampai ayat 39, di mana kisah ini terjadi setelah Yesus berkhotbah kepada ribuan orang dan menyembuhkan mereka yang sakit. Dan Yesus kemudian berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka ini harus diberi makan dengan persediaan makanan yang sedikit.
Lalu Yesus meminta murid-muridnya untuk membawa makanan tersebut. Dalam hal ini, yang dikatakan Yesus adalah sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Matius 15 ayat 36. Tentu yang terjadi apa yang kita lihat adalah hal yang ajaib. Semua orang kemudian bisa makan dengan kenyang. Bahkan dikatakan setelah itu masih terdapat sisa 7 bakul besar penuh. Dan mereka semuanya makan sampai sekenyang-kenyangnya. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa. 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Hal ini menunjukkan kepada kita apa yang tadinya tidak mungkin terjadi menjadi mungkin. Kita bisa melihat bahwa kuncinya ada di balik pengucapan syukur. Dan di sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa ada kuasa di dalam ucapan syukur tersebut. Saudaraku seiman, dalam hal ini dapat kita mengatakan bahwa ucapan syukur itu merupakan bentuk pengungkapan atau cara di mana kita, apapun masalah kita, hendaknya menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Marilah kita berserah sepenuhnya, mengatakan kepada Tuhan, masalah yang kita hadapi hendaklah sesuai cara dan kehendak Tuhan. Marilah kita membiarkan kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Juga membiarkan kuasa Tuhan bekerja dan mengubahkan hidup kita dalam menjalani kehidupan kita. Mari kita percaya dengan iman bahwa seburuk apapun yang kita alami hari ini, ada sesuatu rencana besar yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku, sesulit pergumulan apapun yang kita hadapi saat ini, Tuhan sudah berkata agar hendaknya kita jangan takut. Mari kita lihat dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Dari firman ini kita bisa melihat bahwa kita tidak perlu khawatir, tetapi kita diperkenankan untuk menyampaikan keinginan dan harapan kita kepada Tuhan. Dan itu kita lakukan dalam doa dan permohonan yang disertai ucapan syukur sesuai dengan apa yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Saudaraku dan saya, mujizat yang dilakukan Yesus di atas bisa terjadi dalam kehidupan kita. Seberat apapun masalah yang tengah kita hadapi, baik dalam kesehatan, keluarga, keuangan, dan sebagainya, marilah kita menghadapinya dengan selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Kuasa Tuhan akan bekerja lewat ucapan syukur dalam
kita sehingga mujizat yang paling mustahil sekalipun akan bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bisa mengalami pemulihan atas apapun pergumulan kita. Ucapan syukur mampu mendatangkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mencurahkan Roh-Nya agar bekerja dalam hidup kita, memberi hikmat untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang akan Tuhan berikan kepada kita. Sebab firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9. Saudaraku, maka dari semua itu kuncinya ada pada ucapan syukur. Ucapan syukur membuktikan bahwa kita sungguh mengasihi Dia dan percaya bahwa segala yang Dia berikan adalah hanya yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, janganlah kita putus asa, hilang harapan atas apa yang kita alami. Akhirnya, ucapan syukur yang paling sederhana sekalipun, yang berasal dari hati yang tulus, akan mendatangkan berkat berkelimpahan atas hidup kita. Pastikan hari ini hati kita penuh dengan ucapan syukur. Dan percayalah, Tuhan yang setia akan selalu memberikan jalan keluar sesuai dengan rencananya yang terbaik bagi kita. Amin. Tuhan memberkati. Tu tangani Jehovah Tuhaki, awon pasahat nasa nadia, sai monanga, sai sonanga, Tuhaku do na menjaga ia. Nang pemanggarang mararo tua, si polisi romang unjunia, monang doa, sonang doa, Tuhaku do na menjaga ia. Bereng ma aporiki nang bunga-bungai sude nati nopana akana meti dakurang mananga sai sonang rohani, sai sonang do rohaku, di pasonang tondiki, sai sonang do rohaku, di pasonang Tuhaki.
Mari kita tutup di dalam doa. Segala puji dan hormat bagimu ya Tuhan, atas berkat-Mu kepada kami semuanya. Tuhan telah mengingatkan kami, apapun pergumulan yang kami hadapi, hendaklah kami selalu mengucap syukur. Itulah yang kami dapatkan pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya itu tetap ada dan terpatri di dalam hati dan pikiran kami. Jagailah kami pada malam hari ini ya Tuhan di dalam istirahat kami. Bangunkan kami besok pagi dengan keadaan sehat dan bersukacita. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Amin.